Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat melanjutkan kajian kita ini tentu saja atas berkat karunia dari Allah serta taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pemberat timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan konsistensi dan keistiqomahan kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan bab yang ke-21 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah serta dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah berkali-kali kita sebutkan jamaah sekalian bahwa kitab Adabul Mufrad ini bukan hanya mengangkat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam murni, namun juga dia mengangkat hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat. Kenapa disebut sebagai hadis? Karena memang dalam pembahasan kajian ilmu hadis, kalau dilihat kepada siapa yang berbicara dan kepada siapa hadis itu diidhofahkan atau hadis itu dinisbatkan, maka hadis itu terbagi empat. Yang pertama ada namanya hadis qudsi, yaitu hadis yang Rasulullah nisbatkan kepada firman-Nya Allah SWT. Itu namanya hadis qudsi. Kemudian yang kedua adalah hadis marfu'. Hadis marfu' ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dari perkataan atau perbuatan atau takrir, penetapan dan sifat-sifatnya Nabi SAW. Kemudian inilah yang banyak yang kita dapatkan di dalam buku-buku hadis para ulama kita, termasuk dalam kitab Adabul Mufrad ini, yaitu hadis-hadis marfu'. Kemudian ada yang ketiga namanya hadis mauquf. Nah, ini yang salah satu di antara jenis hadis yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad ini. Riwayat-riwayat baik itu dari perkataan ataupun perbuatan serta penetapan yang diberikan oleh para sahabat. Nah, itu namanya hadis mauquf. Jadi yang berbicara di situ bukan Rasulullah, tapi yang berbicara adalah sahabat. Yang melakukan perbuatan yang dikisahkan dalam hadis itu bukan Nabi, tapi sahabat. Nah, ini kita bisa deteksi di dalam hadis-hadis tersebut, di dalam matan-matan hadis itu kita bisa melihat siapa yang berbicara dan siapa yang melakukan perbuatan itu. Kemudian ada jenis yang keempat namanya hadis maqtu'. Hadis maqtu' itu artinya hadis yang terputus, tidak sampai kepada Nabi, tidak juga sampai kepada sahabat. Nah, itulah disebut sebagai hadis maqtu' karena dia adalah perkataan dan perbuatan yang diriwayatkan dari orang-orang setelah zamannya sahabat. Itulah disebut sebagai orang-orang tabi'in. Kemudian yang datang setelahnya atba'ut tabi'in, yang datang setelahnya taba'ul atba' dan seterusnya. Nah, itu semua adalah hadis maqtu'. Nah, di sini jamaah sekalian kita akan mempelajari hadis yang ke-42 dengan bab la taqta' man kana yasilu abaka fayudfa'a nuruk. Janganlah kalian memutus silaturahim orang yang pernah menyambung silaturahimnya dengan bapakmu sehingga cahayamu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini judul babnya seperti ini. Nah, memang teks hadisnya seperti itu jamaah sekalian. Satu hadis yang diangkat, hadis mauquf dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga di antara fikihnya Imam Bukhari.
Jadi para ulama hadis itu mengatakan, kalau Anda mau tahu bagaimana fikihnya Imam Bukhari, maka pelajarilah tarajumnya Imam Bukhari. Meskipun secara khusus disebutkan tarajum Sahih Bukhari, tapi kalau kita melihat kebanyakan kitab-kitabnya Imam Bukhari kan bukan cuma Sahih Bukhari saja kitabnya. Ada ini kitab ini, Al-Adabul Mufrad, kemudian ada Juz'u Raf'il Yadaini fi Shalah, kemudian Juz'u Raf'il Yadaini fi Du'a, dan seterusnya. Ada kitab-kitab yang lain. Kata ulama kita, Imam Bukhari itu jamaah sekalian memang spesifikasinya beliau, spesialisasinya beliau memang di ilmu hadis. Tapi bukan berarti beliau tidak tahu fikih. Beliau itu lebih condong dan lebih cenderung kepada fikihnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akan tetapi sampai para ulama kita, karena semakin banyaknya ulama-ulama yang semakin menonjol dalam bidang ilmu hadis, sampai muncul satu mazhab yang baru, yang meskipun sebagian besar di antara kita barangkali tidak pernah mempelajari itu, tapi dia dikenal sebagai mazhab ahli hadis. Jadi mazhab itu kan sebenarnya banyak jamaah sekalian. Bukan hanya 4 mazhab saja. 4 mazhab yang kita tahu, mazhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini 4 mazhab yang paling masyhur, mazhab fikih. Sebelumnya sebenarnya ada mazhab yang lain. Ada banyak mazhab sebenarnya, cuman murid-murid para ulama-ulama besar itu tidak menghidupkan dan tidak menyebarluaskan mazhab gurunya masing-masing. Sebelumnya ada imam yang jauh lebih terkenal dari Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Al-Auza'i. Kemudian ada juga Imam Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, ada juga Sufyan bin Uyainah dan seterusnya. Banyak mazhab dari para ulama kita. Cuman ketika mereka menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya, murid-muridnya inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk menyebarluaskan mazhab gurunya. Cuman karena tidak ada keberlanjutan dari pengajaran tersebut, akhirnya dengan sendirinya mazhab itu mati di tengah jalan. Nah, berbeda dengan ulama 4 mazhab ini yang terus dihidupkan oleh para ulama kita yang datang setelah wafatnya 4 ulama itu. Kemudian muncul juga ada namanya mazhab Ahlul Zahir yang diperkenalkan oleh Dawud Al-Zahiri. Nah, yang kemudian lebih dihidupkan lagi oleh salah seorang ulama yang hidup di Andalusia, di Cordoba, yaitu Imam Ibnu Hazm di dalam kitab beliau Al-Muhalla. Makanya disebut sebagai mazhab Ahli Zahir. Kemudian ada juga mazhab yang tadi kita sebut mazhab Ahlul Hadis. Mazhab Ahlul Hadis itu lebih cenderung dan lebih condong memang kepada pemahaman hadis-hadis Nabi SAW. Kalau persoalan Al-Quran itu kebanyakan sepakat, tapi persoalan hadis maka berbeda antara ulama fikih dengan ulama hadis. Kaidahnya sendiri itu berbeda jamaah sekalian. Nah, makanya saya misalnya yang lebih condong atau lebih mendalami ilmu hadis misalnya, kalau saya ditanya tentang kaidah-kaidah dalam bidang ilmu fikih, itu agak berbeda jawaban saya dibandingkan dengan asatidzah atau ustaz-ustaz yang memang lebih mendalami ilmu fikihnya, yang mempelajari perbandingan mazhab dan seterusnya. Karena memang disiplinnya berbeda jamaah sekalian, dan kaidah-kaidah yang dipelajari itu juga berbeda. Nah, oleh karenanya ini mazhab-mazhab yang disebut oleh para ulama kita. Makanya berkenaan dengan mazhabnya Imam Bukhari tadi kita sebutkan bahwa kalau mau tahu fikihnya Imam Bukhari, maka dipelajari itu nama-nama untuk atau nama-nama judul bab untuk hadis-hadis yang diangkat oleh Imam Bukhari. Nah, termasuk misalnya dalam kitab ini, dalam Adabul Mufrad, kalau kita lihat jamaah sekalian, pembahasan-pembahasan sebelumnya itu pembahasan tentang birrul walidain, lalu kemudian tidak bolehnya mencela orang tua, kemudian balasan bagi orang yang durhaka kepada orang tua, kemudian tangisan orang tua, kemudian setelah itu doanya orang tua, kemudian bab birril walidaini ba'da mautihima, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita setelah keduanya meninggal dunia. Ini ceritanya orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian setelah itu bab birri man kana yasiluhu abuhu, berbuat baik kepada orang yang orang tua kita menyambung silaturahimnya dengan orang tersebut. Ini artinya orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi dulu orang tua kita pernah berbuat baik dan menyambung silaturahim dengan orang tersebut, teman-temannya kah, atau teman kantornya, teman ininya dan seterusnya. Nah, itu setelah orang tua kita meninggal dunia, maka kita punya kewajiban dan disyariatkan untuk tetap menyambung silaturahim kepada orang-orang tersebut.
Karena dulu bapak kita pernah berbuat baik dan pernah bersilaturahim kepada dia. Maka kata ulama kita, kalau ingin menjaga perbuatan baik kita dan bakti kita kepada orang tua kita, maka berbuat baik kepada orang tersebut. Kalau kita berbuat baik kepada orang itu, sama saja kita berbuat baik kepada orang tua kita. Nah sekarang masuk pembahasan, ini masih sama jamaah sekalian, orang tuanya sudah meninggal dunia. Dalam kondisi yang lain, kata Nabi SAW di sini disebutkan, bab la taqta' man kana yasilu abaka fayudfa nuruk. Nah ini pembahasan kondisinya masih sama, orang tua kita, bapak kita atau ibu kita sudah meninggal dunia, kemudian dia pernah berbuat baik dan menjaga silaturahim dengan orang-orang tertentu, dengan keluarganya kah, atau dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya dan seterusnya. Kemudian pembahasan ini secara khusus menjelaskan tentang balasan bagi orang yang memutuskan silaturahim orang yang dulu orang tua kita itu pernah berbuat baik dan pernah punya hubungan bagus dengan dia. Ya, saya misalnya contohnya bapak saya punya kenalan baik betul. Ya, dan ini pernah menjadi salah satu faedah yang kita sebutkan jamaah sekalian. Kita sebagai bapak-bapak dan sebagai ibu-ibu, ini pentingnya kita punya anak-anak di rumah, diperkenalkan itu kita punya sahabat, kita punya keluarga. Sekarang ini jamaah sekalian, kita datang ke rumah keluarga kita tidak kenal ini sepupu kita, ini om kita, ini dan seterusnya. Apalagi kalau mereka sudah di kampung dan kita di kota misalnya. Nah, itu kan semakin, meskipun dengan ada video call dan seterusnya, kita bisa telepon, kita bisa tahu sebenarnya. Tapi hari ini jamaah sekalian itu berubah. Kita dulu waktu masih kecil-kecil selalu diajak sama orang tua. Saya secara pribadi jamaah sekalian itu selalu diajak sama orang tua, sama bapak saya untuk berkunjung ke rumah teman-temannya, teman-teman kantornya. Jadi bapak saya ini, saya cerita jamaah sekalian, bapak saya itu 2 pekan setiap bulannya begitu, 2 pekan di Kalimantan, di Pertamina di Kalimantan, dan 2 pekannya di Makassar. Kalau setiap kali datang 2 pekannya itu di Makassar, maka selalu beliau pasti akan ajak saya untuk berkunjung ke rumah teman-temannya yang ada di Makassar. Apakah misalnya temannya itu masih tetap ada di Kalimantan, ataukah misalnya temannya balik, yang penting pasti harus diziarahi itu dan diperkenalkan. Nah salah satu yang paling saya ingat itu ada bapak dulu tinggal di depan lorong masjid kita ini. Nah, makanya orang tua saya, bapak saya selalu bilang, di mana itu tempat pengajian Rahmat di setiap malam Ahad itu? Saya bilang di Masjid Nurul Iman ini, di Todopuli ini. Yang bagian mana itu? Depan rumahnya Pak ini. Iya, betul depan rumahnya betul itu. Karena saya ingat betul, masih kecil-kecil saya selalu diajak gitu kalau kita lihat di sini penjual jalan kote sekarang di depan sini. Ada penjual jalan kote di sini ya. Itu rumahnya dulu beliau di situ. Saya ingat betul itu jamaah sekalian, dan saya ingat betul salah satu anak bungsunya itu namanya juga sama seperti nama saya, Rahmat juga. Nah, ini kenapa seperti ini? Kenapa bisa ada zakirah, ingatan seperti ini jamaah sekalian? Karena orang tua peduli bahwa kalau saya punya teman, saya punya sahabat, saya punya kolega, orang yang dekat dengan saya harus diperkenalkan kepada anak-anak kita, supaya kalau kita sudah meninggal dunia, nanti anak-anak kita lah yang akan berbuat baik kepada kita melalui orang-orang tersebut. Jelas ya? Nah, ini dalam hadis ini, meskipun ini hadis mauquf dan dihukum oleh para ulama kita sebagai hadis yang lemah, namun didukung di dalam hadis-hadis yang lain. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, bahkan dalam hadis yang juga lemah sebelumnya, meskipun dia adalah hadis mauquf, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tentu didukung dengan hadis-hadis yang lain serta ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini jamaah sekalian disebutkan akhbarana Bishr bin Muhammad, ini adalah gurunya Imam Bukhari, qala akhbarana Abdullah ibnu Lahiq, qala akhbarani Sa'ad ibnu Ubadah Az-Zuraqi. Nah, ini problemnya hadis ini jamaah sekalian, karena hadis ini diriwayatkan oleh orang ini, namanya Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi. Dia ini adalah seorang perawi yang majhul hal, tidak diketahui bagaimana kondisinya. Apakah dia perawi yang kuat, dia perawi yang lemah, atau dia perawi yang tertuduh berdusta dan sebagainya, tidak diketahui bagaimana kondisinya. Makanya dari sisi sanadnya hadis ini bermasalah. Jelas ya? Hadis ini bermasalah. Tapi maknanya benar. Makna perkataan yang disebutkan sebentar ini itu maknanya benar. Dan sebentar kita akan sebutkan dukungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masalah ini. Di sini dikatakan bahwa akhbarani Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi telah mengabarkan kepada saya
seorang perawi namanya Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi, anna abahu qala, bahwasanya bapaknya yaitu Ubadah Az-Zuraqi mengatakan, kuntu jalisan fi Masjidil Madinah. Dulu suatu ketika saya duduk di Masjid Madinah. Masjid Madinah ini jamaah sekalian maksudnya adalah Masjid Nabawi. Ya. Ma'a Amr ibn Uthman famarra bina Abdullah ibnu Salam. Saya pernah, ini bapaknya Sa'ad bin Ubadah yaitu Ubadah Az-Zuraqi, dia mengatakan saya dulu sementara duduk-duduk bersama seseorang namanya Amr bin Uthman. Namanya adalah Amr bin Uthman, salah seorang sahabat Nabi SAW. Kemudian famarra bina Abdullah ibnu Salam. Satu ketika sementara kami duduk-duduk, tiba-tiba datang dan lewatlah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam. Sebentar kita akan sebutkan ceritanya orang ini, Abdullah bin Salam, karena dia yang berbicara dengan hadis ini. Ya, kepada dialah dinisbatkan hadis mauquf ini. Famarra bina Abdullah ibnu Salam muttaki'an ala ibni akhihi. Maka lewatlah di hadapan kami seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam muttaki'an ala ibni akhihi, sambil dia bertopang kepada keponakannya. Ya, kepada keponakannya. Fanafadha 'anil majlis. Ternyata ketika Abdullah bin Salam ini lewat, ternyata dia lewati itu majlisnya mereka. Jadi dia tidak singgah. Dia lewat jamaah sekalian, thumma atafa alaihi, kemudian dia kembali lagi, dia lewati lagi majelis itu. Faraja alaihim, ternyata setelah lewat bolak-balik jamaah sekalian, akhirnya Abdullah bin Salam dia sadar juga bahwa orang-orang yang sementara duduk bermajelis seperti kita ini, ternyata beliau sadar juga bahwa saya sementara diperhatikan ini sama mereka ini. Akhirnya faraja alaihim faqala, setelah selesai urusannya ini sahabat namanya Abdullah bin Salam, selesai urusan dengan keponakannya, maka dia kembali dan datang masuk ke dalam majelis tersebut. Dia masuk bertemu dengan Amr bin Uthman. Faqala ma syi'ta Amr bin Uthman. Ya. Apa maknanya? Amr bin Uthman itu ditawari apapun yang dia inginkan. Artinya, apa yang kau mau wahai Amr bin Uthman? Sampai diulangi marrataini aw tsalatan, 2 kali atau 3 kali diulang. Jadi Abdullah bin Salam berkata kepada Amr bin Uthman, salah satu yang duduk bermajelis di situ, dan mengatakan masyi'ta Amr bin Uthman, apa yang kamu inginkan wahai Amr bin Uthman? Diulang sampai 2-3 kali. Artinya Abdullah bin Salam ini jamaah sekalian, dia bertanya kepada Amr bin Uthman, kalau dia punya hajat, dia punya keinginan, kebutuhan, maka silakan disampaikan kepada Abdullah bin Salam, karena Abdullah bin Salam akan memenuhi hajat tersebut. Akhirnya beliau mengatakan rahasianya di sini, fawalladzi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, demi zat yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran, yaitu Al-Quran, maksudnya Allah SWT. Jadi dia bersumpah dengan nama Allah SWT, innahu lafi kitabillahi azza wa jalla, sesungguhnya apa yang saya ucapkan ini itu bersumber dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan jamaah sekalian bahwa ada khilaf apakah kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran atau kitab Taurat atau kitab Zabur atau kitab Injil. Nanti sebentar kita akan ceritakan ini bagaimana ceritanya ini Abdullah bin Salam sebenarnya, dan siapa ini Abdullah bin Salam. Meskipun tadi kita bilang dia adalah salah seorang sahabat Nabi, penduduk asli kota Madinah. Tapi kita harus tahu siapa sebenarnya Abdullah bin Salam ini, karena di sini disebutkan innahu lafi kitabillahi azza wa jalla, sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini benar-benar ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita dengarkan sebentar ceritanya ini Abdullah bin Salam, nanti akan muncul pertanyaan, ini kitab yang mana yang dimaksud ini? Beliau mengatakan 2 kali, dia mengatakan innahu lafi kitabillahi azza wa jalla, innahu lafi kitabillahi azza wa jalla. 2 kali dia ulang, sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini disebutkan di dalam kitab Allah, sesungguhnya yang saya sampaikan ini disebutkan di dalam kitab Allah. Apa yang disebutkan jamaah sekalian? Beliau mengatakan la taqta man kana yasilu abaka fayudfa bidzalika nuruk, janganlah engkau memutuskan silaturahim orang yang pernah menyambung silaturahimnya dengan bapakmu, akhirnya itu menyebabkan apa? Cahaya kita dipadamkan atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebabkan karena kita memutus silaturahim orang yang pernah menyambung silaturahimnya dengan bapak kita atau ibu kita, itu menjadi sebab
Karena kita yang memutuskan silaturahimnya. Artinya kalau kita tidak berziarahi mereka, pada mereka pernah menziarahi bapak kita, ibu kita, maka itu menjadi sebab. Itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan cahaya kita. Ya meskipun hadis ini lemah jamaah sekalian, karena tadi kita sebutkan bahwa salah seorang perawinya adalah perawi yang dilemahkan oleh para ulama kita, namun maknanya benar. Maknanya benar bahwasanya orang yang tidak menyambung silaturahim atau orang yang memutuskan dengan sengaja tali silaturahimnya bahkan kepada orang-orang yang dahulu dikenal oleh orang tua kita, dan kita tahu bahwa mereka ini adalah sahabat baik ibu dan bapak kita, mereka ini adalah sahabat karibnya ibu dan bapak kita dan seterusnya, dan kita enggan untuk menyambung silaturahim dengan mereka atau membiarkan silaturahim itu terputus dan seterusnya, maka ini bisa menjadi sebab seseorang ditarik dan dipadamkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehubungan dengan Abdullah bin Salam, sebelum kita sebutkan faedahnya hadis ini jamaah sekalian, Abdullah bin Salam itu aslinya beliau, nama asli beliau adalah Husain ibnu Salam ibnul Harith. Ini nama aslinya, Husain ibnu Salam ibnul Harith. Beliau ini jamaah sekalian keturunan langsung dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dalam sirah disebutkan bahwa beliau ini keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya beliau itu mendapatkan kunyah oleh masyarakat penduduk kota Madinah sebagai Abu Yusuf. Kunyahnya, ya, nama panggilannya Abu Yusuf, karena memang keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, beliau ini adalah seorang rahib sebenarnya. Beliau adalah orang yang berilmu dan sebelumnya beragama Yahudi, penduduk asli dari Bani Qainuqa. Jadi dalam kota Madinah itu, ini sudah berulang kali maklumat ini kita sampaikan, bahwa di Madinah itu ada 3 kabilah besar Yahudi. Yang pertama Banu Nadir, yang kedua Banu Qainuqa, dan yang ketiga adalah Banu Quraidah. 3 kabilah besar ini salah satunya adalah Banu Qainuqa. Nah, dari Banu Qainuqa ini jamaah sekalian Abdullah bin Salam itu berasal. Jadi dia adalah orang Yahudi dari kabilah Bani Qainuqa. Kemudian ketika Nabi SAW, dan dia ini orangnya ahli jamaah sekalian, bahkan ketika ditanya oleh dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, Abdullah bin Salam itu jamaah sekalian, dia khawatir jangan sampai umatnya atau masyarakatnya, kaumnya, orang Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi itu akhirnya tidak percaya lagi sama dia. Sampai mereka mengatakan ketika ditanya siapa itu Abdullah bin Salam atau siapa itu Husain bin Salam, nama aslinya Husain bin Salam, kata mereka orang Yahudi itu, habruna wa ibnu habrina wa alimuna ibnu alimina. Dia adalah orang yang paling cerdas di antara kami, anaknya orang yang paling cerdas. Maksudnya bapaknya juga sama seperti dia. Dan dia adalah alim ulama di tengah-tengah kami, anak putranya orang alim ulama di tengah-tengah kami. Artinya dia dan bapaknya adalah seorang ulama dari kalangan Yahudi tentu saja. Artinya dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Zabur, dia baca juga kitab Injil. Ketika Nabi SAW hijrah, beliau berpindah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Pertama kali Nabi SAW datang setelah selesai proses pembangunan Masjid Nabawi dan sebagainya, Abdullah bin Salam, orang ini Husain bin Salam ini akhirnya datang berkunjung kepada Nabi SAW, karena dia kan baca kitab Taurat dan Injil, kitab Zabur. Akhirnya dia membuktikan jamaah sekalian, dia sudah punya maklumat di dalam kitab-kitab yang terdahulu tentang ciri-cirinya Nabi dan Rasul yang paling terakhir. Orang-orang Yahudi yang membaca kitab Taurat dan Injil, sebenarnya mereka tahu itu ciri-cirinya Nabi Muhammad, dan disebutkan dalam Al-Quran juga. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran kalau saya tidak salah, bahwasanya orang-orang yang sebelum kalian yang mendapatkan kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu itu Nabi Muhammad SAW, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana tanda-tandanya, sebagaimana mereka tahu bagaimana ciri anak-anak mereka. Itu kalau mereka baca kitab Taurat dan Injil. Karena kebanyakan orang Yahudi itu mereka tidak membaca kitab Taurat dan Injil. Mereka hanya kembali kepada alim ulamanya mereka. Makanya disitulah kesempatan alim ulamanya mereka yang buruk, ulama su' yang buruk di antara mereka, melakukan proses apa? Proses suap. Nah, supaya dimenangkan perkaranya, karena mereka sendiri tidak pernah membaca kitab Taurat dan Injil. Akhirnya Abdullah bin Salam atau Husain bin Salam ini, dia mendengarkan Nabi Muhammad SAW sudah datang. Bahkan jamaah sekalian, orang yang paling pertama dalam sejarah itu dicatat, orang yang paling pertama melihat Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah menuju Madinah itu siapa? Orang Yahudi.
bukan sahabat Nabi SAW yang sudah masuk Islam sebelumnya, orang Yahudi yang paling pertama. Makanya dalam sejarah itu disebutkan setiap hari ketika mereka sudah mendengarkan bahwa Nabi dan Abu Bakar sudah hijrah, sudah keluar dari kota Mekah dan bertolak berjalan safar atau hijrah ke kota Madinah, setiap hari itu mereka keluar. Mereka keluar untuk menyambut Nabi SAW, tapi setiap hari ketika matahari sudah meninggi, sudah mau masuk waktu sholat zuhur, mereka kayaknya tidak ada tanda-tandanya ini. Akhirnya mereka pulang, masuk ke dalam kota Madinah. Berhari-hari mereka lakukan itu, berhari-hari mereka lakukan. Akhirnya ketika mereka sudah menunggu lama kedatangan Nabi SAW, mereka pulang. Pada hari terakhir itu mereka sudah pulang, jamaah sekalian. Ternyata ada orang Yahudi yang tetap menunggu datangnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dialah yang paling pertama melihat kedatangan Nabi SAW. Kemudian beliau berteriak dengan sekuat dan sekencang suaranya, dan dia mengatakan, hadhihi bughyakum, inilah orang yang kalian tunggu-tunggu sedari beberapa hari yang lalu. Makanya pada saat itu para sahabat kemudian keluar dari kota Madinah dan menjemput Nabi SAW. Abdullah bin Salam atau Husain bin Salam ini, jamaah sekalian, dia sudah mendengarkan, oh ini Muhammad sudah datang. Dan saya mau cek langsung, karena saya membaca ciri-cirinya Nabi Muhammad atau Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya mau tes itu ciri-cirinya. Akhirnya ada kisah yang satu, jamaah sekalian, tapi ini bukan kisahnya Abdullah bin Salam, bukan kisahnya Husain bin Salam. Kisah yang satu itu ada orang Yahudi datang dan mengatakan, wahai Muhammad, ini sekantong kurma sedekah untuk kamu. Maka Nabi SAW mengambil dan tidak memakan kurma itu, karena Nabi itu tidak boleh makan harta sedekah dan zakat, karena itu adalah harta kotor tentu saja. Akhirnya dia mengatakan, oh ini sudah ada tandanya satu ini, bahwa Nabi dan Rasul yang paling terakhir itu tidak boleh memakan harta kotornya manusia. Besok harinya dia datang lagi dan mengatakan, ini sekantong kurma wahai Muhammad, ini adalah hadiah untuk kamu. Maka Nabi SAW mengambil, lalu setelah itu dibagikan kepada sahabat. Akhirnya masuk Islam karena melihat tanda kenabian itu. Sedangkan Husain bin Salam ini, jamaah sekalian, dia datang dan mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, saya mau tes kenabianmu. Kalau memang betul bahwa kamu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir diutus oleh Allah SWT, maka jawab pertanyaan saya ini. Kalau dia sudah bisa jawab, jamaah sekalian, maka betul ini Nabi dan Rasul yang terakhir. Pertanyaan yang pertama, Husain bin Salam mengatakan, ma huwa awwalu asyratis sa'ah, apa itu tanda yang paling pertama dari tegaknya hari kiamat? Tegaknya hari kiamat ya, bukan tanda yang 10 itu. Ini tanda tegaknya hari kiamat. Artinya hari kiamat sudah akan dilangsungkan. Karena sebelum tanda yang ini, jamaah sekalian, itu ada 9 atau 6 tanda yang sebelumnya, atau 7 tanda yang sebelumnya. 8, 9, 10 inilah tanda yang paling terakhir. Jadi Abdullah bin Salam mengatakan, apa itu tanda yang paling pertama dari tegaknya hari kiamat? Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ma huwa awwalu ma akala ahlul jannah, apa itu makan yang paling pertama dimakan sama penghuni surga? Ini model-model kita, model-model manusia biasa tidak mungkin menjawab kan pertanyaan yang seperti ini. Makanya orang yang didukung oleh wahyu dari Allah SWT yang bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah, bagaimana caranya kita mengetahui seorang anak itu dia mirip bapaknya atau mirip ibunya? Nah, itu kan kalau ilmu kedokteran barangkali sudah bisa menjawab, jamaah sekalian. Tapi di zaman Nabi SAW belum ada itu ilmu kedokteran, belum ada sama sekali. Nah, akhirnya apa? Nabi SAW mengatakan begini, setelah ditanya oleh Abdullah bin Salam, oleh orang ini, jamaah sekalian, dia masih Yahudi pada saat itu. Apa kata Nabi SAW? Laqad akhbarani bihinna Jibrilu anifan. Sebelum kamu datang, Jibril sudah terlebih dahulu datang sama saya dan sudah memberikan 3 jawaban ini kepada saya. Jadi sebelum kamu datang bertanya sama saya ini, Jibril sudah datang sama saya, sudah berikan jawabannya kepada saya. Apa kata Husain bin Salam? Hada aduwul Yahud. Jibril itu adalah musuhnya siapa? Musuhnya orang Yahudi, minal malaikah, dari kalangan malaikat. Jadi ini sombongnya orang Yahudi, jamaah sekalian. Satu-satunya kaum yang memusuhi kalangan malaikat itu siapa? Orang Yahudi. Itu kan disebutkan dalam Al-Quran, jamaah sekalian, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril. Jadi siapa itu yang menjadi musuhnya Allah dan malaikat serta Jibril alaihissalam? Itu orang Yahudi itu. Karena orang Yahudi, jamaah sekalian, itu tidak meyakini Jibril sebagai malaikat, dan mereka menganggap bahwa Jibril adalah musuh kami. Itu kayaknya orang Yahudi itu.
Nah, makanya ketika Nabi SAW mengatakan, sebelum kamu datang dan bertanya sama saya, Jibril sudah datang dan informasikan 3 jawaban ini. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, hada aduwul yahud minal malaikah. Ini Jibril inilah musuhnya orang Yahudi dari kalangan malaikat. Nah, akhirnya kata Nabi SAW, beliau memberikan jawaban yang paling pertama tanda hari kiamat jamaah sekalian adalah narun takhruju min ardil masyriq tahsyurun nasa ilal maghrib, yaitu api yang muncul, api yang sangat besar muncul dari daerah timur yang akan menggiring seluruh umat manusia untuk datang ke negeri barat. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua adalah apa itu makanannya penghuni surga kelak? Yang paling pertama dimakan oleh penghuni surga kelak pada hari kiamat, kira-kira apa jemaah sekalian? Hati ikan, kabidu al-hut. Nah, hati ikan, ternyata hati ikan itulah yang akan paling pertama dimakan oleh penghuni surga. Ada yang sudah pernah makan hati ikan di sini? Hati ikan. Nah, itu hati ikan itu makan. Tapi berbeda jamaah sekalian, jangan disamakan dengan yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia ini. Nah, makanya ulama kita mengatakan tidak ada yang sama antara makanan serta apapun yang ada di dunia dengan yang ada di surga kecuali apa? Namanya saja yang sama. Nah, jadi ada durian di Indonesia, di surga juga ada durian. Tapi jangan disamakan durian montong, durian ini dan sebagainya. Itu berbeda tentu saja. Kemudian yang ketiga, jawaban jamaah sekalian, bagaimana caranya ditahu anak yang lahir itu dia mirip bapaknya atau mirip ibunya? Ah, ini ada jawabannya dalam hadis. Nabi mengatakan, kalau seandainya kalau seandainya sperma suami atau sperma bapak itu lebih duluan dan lebih banyak, maka anak akan lahir mirip bapaknya. Dia akan menjadi anak laki-laki dan mirip bapaknya. Tapi kalau sperma, sel ovum istri itu lebih duluan dan lebih banyak, maka dia akan keluar anak perempuan dan mirip ibunya. Nah, ini makanya para ulama kita dari hadis ini juga disebutkan dalam ini hadisnya hadis Bukhari, hadisnya sahih. Ulama kita kemudian memberikan kesimpulan tentang pertanyaan yang ketiga ini jamaah sekalian, bahwa 4 kemungkinannya itu. Yang pertama, kalau seandainya sperma bapak itu yang lebih duluan, artinya sperma ibu belakangan ya, sperma bapak duluan dan yang lebih banyak adalah sperma bapak, maka anak yang keluar akan laki-laki dan mirip bapaknya. Kalau seandainya sperma ibu yang duluan dan bukan sperma, sel ovum ya. Kalau sel ovum yang duluan atau dari ibu yang duluan dan lebih banyak ibu, maka yang akan lahir adalah anak perempuan dan mirip ibunya. Kalau seandainya yang duluan itu adalah bapak tapi lebih banyak sel ovumnya ibu, maka dia akan menjadi anak laki-laki tapi mirip ibunya. Jelas ya, kebalikannya. Kalau seandainya yang duluan adalah sel ovum ibu tapi lebih banyak spermanya bapak, maka dia akan lahir anak perempuan mirip bapaknya. Nah, itu dan ternyata terbukti jamaah sekalian dalam ilmu kedokteran memang seperti itu. Terbukti dengan apa? Dengan pembahasan sel kromosom atau DNA yang XY itu. Nah, itu ternyata disebutkan dan terbukti jamaah sekalian, bahkan salah seorang ahli atau profesor ilmu DNA seperti itu masuk Islam setelah membaca hadis ini. Nah, akhirnya setelah Nabi SAW memberikan jawaban dari 3 pertanyaan ini, maka Husain bin Salam akhirnya masuk Islam dan dia mengatakan, asyhadu annaka rasulullah, saya bersaksi engkau adalah utusan Allah SWT. Nah, ini ceritanya jamaah sekalian, Husain ibnu Salam yang akhirnya diganti namanya oleh siapa? Nabi SAW menjadi Abdullah bin Salam, salah satu di antara orang Yahudi, rahib dan alim ulamanya Yahudi di Madinah yang masuk Islam melalui kedua tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan di dalam hadis ini jamaah sekalian, akibat bagi orang-orang yang memutuskan dan tidak menjaga silaturahim keluarga yang pernah disambung silaturahimnya oleh bapak kita, ibu kita dan seterusnya, bahwa Allah bisa saja memberi hukuman dengan menghilangkan cahaya kita. Dan kalau kita berbicara tentang cahaya itu jamaah sekalian, maka bisa saja makna cahaya itu bukan cahaya pada wajah, meskipun salah satu di antara makna cahaya adalah apa? Keindahan pada wajah. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, naddarallahu imra'an sami'a minni hadithan fahafidhahu wa ballaghahu kama sami'a farubba muballighin au amin sami. Kata Nabi SAW, semoga Allah memperindah wajahnya seseorang atau memberikan cahaya pada wajah seseorang, yaitu orang yang mendengarkan hadis dari saya kemudian dia hafalkan dengan baik dan dia sampaikan kepada orang lain.
Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan mempelajari hadis Nabi, keutamaan mempelajari menghafal hadis Nabi dan menyampaikan hadis Nabi SAW. Nah, kata Nabi SAW, mudah-mudahan Allah memberikan cahaya, keindahan pada wajah seseorang. Nah, ini memang salah satu di antara keutamaan, termasuk orang yang banyak sholat malamnya. Orang yang banyak sholat malamnya jemaah sekalian akan diberikan keindahan pada wajahnya. Memang kulitnya hitam, hitam legam bahkan, tapi wajahnya bercahaya. Kenapa bisa? Karena memang keutamaan orang yang menjaga sholat malamnya. Dan itu terbukti jamaah sekalian, salah seorang perawi hadis itu pernah masuk ke dalam rumah gurunya, sedangkan wajahnya mengeluarkan cahaya yang sangat yang sangat terang benderang karena dia menjaga sholat malamnya. Sang guru akhirnya mengatakan, siapa yang menjaga sholat malamnya maka Allah akan memberikan cahaya pada wajahnya. Nah, tapi boleh saja jamaah sekalian, maknanya bukan cahaya pada wajah ini yang ditarik oleh Allah SWT, tapi yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah keimanan. Yang dimaksud adalah keimanan. Karena memutuskan tali silaturahim itu, kalau dia disengaja jamaah sekalian memutuskan tali silaturahim, maka itu masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu termasuk orang yang fasik, orang kafir bahkan. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayaquluna fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Allah tidak menyesatkan dengan turunnya Al-Qur'an kecuali orang-orang itu adalah orang yang fasik. Siapa itu orang fasik? Yang dimaksud orang fasik ini adalah orang kafir. Makanya Allah mengatakan, wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir yang dimaksud adalah orang-orang fasik yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Apa ciri-cirinya jamaah sekalian? Alladzina yanquduna, bagaimana ayatnya? Alladzina yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard. Makanya jemaah sekalian, cirinya orang fasik itu orang kafir tiga. Yang pertama, mereka orang-orang yang menyalahi janji yang telah Allah berikan. Kemudian yang kedua, maksudnya Allah perintahkan kita sholat tapi kita tidak sholat, itu kan orang kafir itu. Allah perintahkan kita puasa Ramadan tapi kita tidak puasa. Kemudian yang kedua adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusal, memutuskan apa yang Allah SWT perintahkan untuk disambung. Itulah orang yang memutus tali silaturahim. Makanya jangan sekali hati-hati memutus. Ketika Allah mencabut cahayanya seseorang, keimanan seseorang, itu bisa saja maknanya bahwa Allah SWT mencabut keimanan kita. Dan mencabut keimanan itu jamaah sekalian, itu bisa step by step. Tidak mesti langsung itu dicabut keimanannya seseorang. Step by step itu keimanan bisa dicabut. Bagaimana tandanya jamaah sekalian? Kalau kita sudah lihat sudah malas-malas pergi sholat wajib ke masjid, itu sudah step by step, sedikit demi sedikit jamaah sekalian keimanannya dicabut, cahayanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-17 Allah SWT mengatakan, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Permisalan orang-orang munafik. Siapa yang dimaksud orang munafik di sini mas kalian? Orang-orang kafir di masa Nabi SAW, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik ini permisalannya seperti orang yang menyalakan api. Ketika daerah sekitarnya sudah diterangi oleh cahaya api itu, Allah Subhanahu wa taala hilangkan apa? Cahayanya. Dihilangkan cahaya maksudnya tidak ada lagi manfaat keberadaan Al-Quran di tengah-tengah mereka. Al-Qurannya ada jamaah sekalian, tapi orang-orang munafik, orang-orang kafir ini tidak bisa ambil manfaat dari Al-Quran. Kemudian dalam ayat yang lain di dalam surat surat Al-Hadid kalau saya tidak salah, berbicara tentang masalah orang-orang kafir yang ditarik cahayanya oleh Allah SWT. Dalam surat An-Nur, faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dalam surat An-Nur itu Allah SWT menceritakan permisalan orang-orang zalim, orang-orang kafir yang zalim dalam kehidupan dunia ini, permisalan orang yang berada di dalam lautan jamaah sekalian. Ini pernah kita bahas dalam pembahasan Amsalul Quran, permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Orang kafir itu jamaah sekalian, amalan mereka itu seperti
ditumpuki oleh kegelapan demi kegelapan. Akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan manfaat sama sekali dari Al-Quran itu. Sebaliknya jamaah sekalian, orang yang beriman itu kelak akan sempurna cahayanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat surat At-Tahrim kalau saya tidak salah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Jadi orang-orang beriman itu jamaah sekalian, justru ketika orang kafir dan munafik itu dihilangkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman justru disempurnakan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami pada hari kiamat. Nah, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semuanya, dan ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk kemudian melihat kembali mana-mana saja di antara keluarga, di antara sahabat, karib kerabat dari orang tua kita yang pernah berbuat baik dan pernah dijaga silaturahimnya oleh kedua orang tua kita, untuk kita mulai menyambung kembali jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT menyambung silaturahim kita itu dan menjadi sebab kita dapat berbakti dan berbuat baik kepada orang tua meskipun keduanya sudah meninggal dunia. Ini pelajaran yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.